Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan TIF Talk. Kali ini saya mengundang salah satu mahasiswa aktif di jurusan Teknik Informatika Universitas Pasundan. Nah, di sini mahasiswanya masih kuliah, namun sudah bekerja. Kita langsung sambut aja. Oke, Nazril, gimana kabarnya Nazril? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan Nazril ya. Nah, silakan perkenalkan dulu deh. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Najrulillah. Saya mahasiswa Teknik Informatika di Unpas. Saya juga bekerja sebagai lead artist untuk sebuah game studio juga. Dan juga saya juga memiliki beberapa bisnis juga untuk di bidang yang sama. Jadinya berkesinambungan dengan jurusan yang saya pilih untuk di Unpas ini. Oke. Nah, sebelum lanjut nih, Nazril. Nazril dulu SMA atau SMK? SMA, Pak. SMA ya? Iya. Jurusannya apa? IPA. IPA ya? Iya, betul. Kenapa dulu ngambil IPA? Sebenarnya emang dulu saya memang suka sains ya, Pak. Suka sains? Ya, betul. Emang saya dari dulu emang suka baca buku sains dari kecil. Jadi masuk ke IPA? Betul. Oke. Dan kenapa masuk ke IF? Sebenarnya agak sedikit dibilang konyol enggak juga sih, Pak. Kok bisa konyol, gimana ceritanya? Jadinya gini, dulu tuh kan saya tuh emang dulu kan pengen bikin game lah dulu. Oh, memang dari SMA itu sudah berpikir pengen bikin game? Ya, betul. Mantap, tapi saya cuma punya kemampuan di art doang, Pak. Oke. Kebetulan. Nah, dulu tuh sempat saya tuh agak bentrok lah sama orang tua. Karena tidak setuju dengan game tadi. Betul. Ya mungkin karena orang tua itu berpikir kalau game kan untuk saat ini pasti berpikirnya main game gitu ya, dimana mungkin anak-anak IF kan sebetulnya banyaknya di kamar juga ya. Kan kerjanya remote ya. Betul. Nah, mungkin orang tua mungkin wajar gitu berpikir kayak gitu. Mungkin Najrilnya aja yang kurang menjelaskan. Iya, betul. Oke, berarti masuk ke IF tuh karena pengen bikin game. Iya, betul. Aku tuh sendiri pengen bikin game, awalnya tuh dari artnya doang kan. Jadi pas hampir berpikirlah mengambil keputusan, ya udah sekalian tambah skill baru, ya udah di coding aja gitu. Berarti ke IF gitu. Oke. Nah, di semester 1 itu kan ada mata kuliah algoritma tuh. Pusing nggak pas pertama belajar algoritma itu? Nggak pusing sih, Pak. Karena awalnya kan basicnya saya belajar fisika ya, Pak. Jadi agak terbiasa buat ngitung-ngitungan kayak gitu sama analisis kayak gitu. Jadi udah agak biasa ya? Iya, agak terbiasa. Oke, saya pengen tahu nilainya apa sih algoritma 1, 2? Kayaknya A, Pak. A dua-duanya? Iya, A. Mantap. Ya, oke. Nah, kan Najril ini di tahun kemarin ya? Bareng saya kan kemarin itu ikut kejuaraan. Betul. Ya. Itu nama kejuaraannya apa sih? Saya lupa kemarin. Untuk kejuaraannya tuh itu perlombaan dari Lok Kreatif. Lok Kreatif ya. Itu ya. Itu kita yang bersama Bapak itu kita perlombaan di game development. Buat gamenya itu namanya Jamu The Golden Spice. Jamu The Golden Spice. Ya. Oke, sebetulnya bukan dengan saya. Dengan Pak Pajar, Pak Handoko. Kalau saya hanya mendampingi, mendampingi waktu itu kejuaraan di Malang ya, di Petra ya. Iya, betul. Surabaya. Surabaya, Pak. Surabaya, Malang beda sejam lah. Ya, tapi memang ya walaupun teman-teman nggak juara gitu ya, tapi setidaknya sudah masuk ke finalis ya. Betul. Dan ini mereka itu nama timnya apa waktu itu? The Gubrak. Gubrak. Nama tim dari teman-temannya satu angkatan ya. Itu adalah The Gubrak dan mereka masuk finalis dan pastinya juaranya internasional ya. Betul. Tingkatnya internasional ya. Walaupun belum juara, setidaknya kita sudah masuk ke dalam finalis ya. Waktu itu bikin game apa? Boleh jelaskan ke teman-teman sih? Untuk gamenya itu sebenarnya simpel. Dia game jamu gitu. Pembuatan jamu dan ngobrol sama NPC, non-player karakter gitu. Dia berbincang terkait masalah dan juga memberikan solusi kayak emang dulu pas lomba itu kan harus ngait sama SDGs ya, Pak. Ya, betul. Nah, kita ngaitinnya sama kesehatan. Nah, kesehatannya disambungin sama jamu perobatan tradisional. Gimana
jamu ini tuh sebagai alternatif buat orang-orang tuh selain pakai obat kimia yang mungkin kelamaan itu kurang baik buat tubuh. Jadi kita pakai yang tradisional, ada alternatif nih. Nah, kita sampaikan itu di game kita. Di gamenya. Jadi misalnya kayak gini. Tapi ini mah misalnya ya, amit-amit lah. Saya punya sakit misalnya asam urat misalnya kayak gitu ya. Nanti si NPC-nya itu akan menyampaikan Iya betul. ramuannya apa saja gitu. Lebih ke kitanya yang nanti bikin ada resepnya buat nanti ada benefitnya apa aja kayak gitu. Oh gitu ya. Jadi bukan dari si NPC-nya memberikan. Bukan. Oke. Tapi mungkin pengembangan berikutnya bisa saja seperti itu ya. Mungkin bisa saja. Oke, kan sekarang ada AI itu ya. Bisa di-collab seperti itu ya. Mungkin saja, tapi kita lihat nanti. Kita lihat aja. Oke. Baik. Nah, waktu itu pengerjaan berapa lama teman-teman tuh untuk sampai jadi untuk lomba? Nah, itu cukup ngebut sih, Pak. Lumayan lah, seminggu atau 2 minggu ya. Seminggu ya? Ya, seminggu. Itu tuh kemarin tuh timnya ada 5 ya? Ya, untuk yang ngodingnya tuh Haris, saya kan? sama Haris. Dan ya yang itunya cukup hektik lah dalam waktu seminggu, yang mana Haris juga kan itu teman saya, dia masih baru belajar banget dari Unity. Mantap, tapi udah ikut lomba ya? Iya. Mantap sekali. Oke, itu berarti semester akhir waktu kemarin ya, pas ganjil ya? Betul. Nah, itu kan sebetulnya di semester apalagi Najril itu kan angkatan 21 ya. 2024 itu kan udah semesternya udah akhir berarti ya. Kan tugasnya banyak tuh, tugas besarnya. Gimana membagi waktunya dengan ikut lomba ini? Sebenarnya saya pakai teknik sendiri ya. Lebih tepatnya teknik dari beberapa buku yang saya baca dulu. Kayak time boxing, di mana saya ngurutin waktu dari jam ini sampai misal dari jam 1 sampai jam 3 itu ngelakuin apa aja. Dari jam 3 habis selanjutnya ngapain aja. Bahkan main game pun saya masukin di to-do list itu, karena itu kayak emang aku mau gitu, jadinya dimasukin ke to-do list. Ya kan, tetap aja kita walaupun bekerja atau membuat sesuatu, tetap hiburan harus ada ya. Betul. Berarti misal dalam satu hari itu bekerja berapa itu, dibikin listnya berapa jam dalam satu hari? Bahkan saya agak cukup banyak ya. Untuk itu kadang-kadang saya bisa jam 1 mungkin baru bisa tidur gitu jam 1. Enggak, maksudnya dalam satu hari to-do listnya berapa tuh, berapa jam? Misalnya kan kalau bekerja 8-4 gitu. Nah mungkin Najril dari jam berapa tuh kira-kira, dari pagi jam 8 sampai jam 1 malam gitu? Bikin jadwalnya? Kalau misalnya jam kayak pas kuliah gitu ya Pak, saya sesuaiin sama waktu kuliah dulu Pak. Jadi waktu kuliah yang wajib dulu ya? Betul, yang wajib dulu Pak. Yang wajibnya berapa gitu di waktu kuliah, jam-jamnya apa aja. Terus nanti saya tambal waktunya, yang kosong itu dikasih ke aktivitas yang lainnya gitu Pak. Jadi misalnya kan kuliah jam 7 sampai jam 10. Kosong tuh biasanya kan gitu kan. Betul. Mahasiswa ya? Betul. Jam 4 baru ada lagi. Berarti yang kosong itu ditambal dengan kegiatan-kegiatan, baik itu eksplorasi ataupun ya mengerjakan sesuatu gitu ya. Betul Pak. Bukan game tapi ya? Bukan main game? Bukan. Kalau main game biasanya di list di jam berapa? Biasanya malam sih, saya sukanya main game di malam hari. Kan terkadang gini loh. Ya mungkin teman-teman juga ketika ngoding pasti ada mentoknya dong. Betul. Itu mah pasti ya, Pak Sandika juga pasti sempat mentok juga gitu ya. Nah, itu gimana biar ngebuyarin si mentoknya itu biar kita tuh gitu, dapat inspirasi dari itu gitu. Gimana tuh caranya? Nah, kalau aku sendiri gitu pas lagi mentok dari ngoding, itu biasanya pasti cari yang mungkin game yang santai gitu, nggak terlalu banyak kompetitif gitu. Sama mungkin juga baca buku Pak. Baca buku ya? Iya betul. Sebagai pengalihan buat dari stres ke agak nge-cooling down lah, nge-cooling down dari ya. Mungkin ketika mentok kan kadang berpikir juga susah gitu ya. Betul. Tapi memang kalau membaca itu hanya beberapa orang yang suka membaca ya. Ada juga yang memang ketika mentok main game baru dia
punya inspirasi lagi, lancar lagi gitu ya. Ya itu tergantung dari teman-teman. Betul. Setidaknya ketika kita mentok, cari kegiatan yang memang bisa ya buat inspirasi aja ya. Betul. Jadi jangan dipaksa kalau mentok itu ya, nggak akan bener ya kalau dipaksa ya. Betul. Nah sekarang ini kan tadi Najril bilang tuh, Najril kan bekerja tuh sebagai lead juga kan. Betul. Nah terus punya bisnis juga gitu, dan kuliah juga gitu. Ini kan sebetulnya 3 hal yang memang membutuhkan waktu yang bisa dibilang ya harus fokus gitu. Nggak mungkin kita membagi 3 ini malah nggak kecapai semuanya gitu. Betul. Nah sekarang kalau untuk bisnis, itu bisnisnya di bidang apa tuh? Untuk bisnis sendiri saya di game industri juga. Game industri ya? Oke. Yang saya minati juga. Saya tuh bisnisnya tuh awalnya tuh ini mungkin kisah yang agak lucu lah Pak. Apa tuh? Jadi awalnya tuh bisnisnya itu kebentuk karena niat apa ya, kayak niat aja gitu. Awalnya tuh gini Pak, saya tuh kan bikin ini di Roblox untuk yang uang pertama kita dari bisnis tuh dari Roblox. Kita tuh awalnya Sebetulnya maksudnya Roblox itu bikin gamenya? Betul, bikin wordnya berarti? Ya betul, bikin wordnya. Dan pas itu ada komunitas di Facebook gitu. Dan kebetulan ada orang yang nyari jasa bikin map di Roblox atau gamenya di Roblox. Nah, pada saat itu juga kita, kayak saya, teman-teman dan lainnya, itu Pak nekat baru ya betul, baru itu kita tuh baru belajar 1 minggu. Baru belajar langsung diambil aja itu. Langsung diambil. Terus? Nah, dari kesempatan itu saya yang pas lihat kesempatan itu, coba kan dia minta kontak dianya langsung. Nah, saya kontak dan kita berbincang lah buat proyeknya apa aja yang dibutuhkan dan budgetnya berapa. Dan kita dapat alhamdulillah gitu. First income kita gitu. Boleh tahu berapa itu dapatnya kemarin? Itu karena project kalau Roblox tuh di 3 juta. 3 juta. Itu dibagi berapa orang berarti? Bagi 3 orang aja. 3 orang. Ya lumayan lah buat mahasiswa. Ya. Betul. 1 juta udah gede gitu. Ya. Terus? Nah, habis itu lumayan Pak. Jadi dari hasil yang itu kita makin banyak lagi klien karena oh gitu ya. Dia juga kan rupanya streamer ya. Dan dia kayak rekomendasi dan kebangunlah bisnisnya gitu. Kita dapat banyak project dan juga project-project. Bikin map itu terus? Betul. Sampai sekarang masih bikin? Betul. Sampai sekarang. Mantap. Pengen ke ranah gamifikasi dan ketemu beberapa banyak CEO yang butuh gitu. Oke. Sedikit mungkin membahas kemarin di anak saya tuh nonton di YouTube tuh. Itu yang orang terkaya tuh siapa namanya? Mr. Beast. Ya, betul. Dia kan bikin map itu. Bikin sayembara atau apa saya nggak tahu gitu. Betul. Anak saya pokoknya nonton tuh. Itu benar dia dapat 500 M itu. Ya, benar. 500 M ya? Tapi kan itu se-Indonesia ya? Ya, maksudnya developer Indonesia bikin satu map untuk bikin si Mr. Beast itu ya? Iya, betul. Jadi kemarin ikutan juga nggak? Kalau kemarin enggak, karena kita kehalang sama Roblox. Ini ada project Roblox lainnya. Oh, jadi ya nggak bisa lah ya. Oke. Nah, terus dari situ gimana nyambung ke bisnisnya? Dari sana sih banyak ya potensi kayak hasil keberanian yang entah dari mana, dari tiba-tiba berani ngechat gitu walaupun nggak punya skill yang memadai awalnya, tapi dari hasil yang itu kita dapat potensi klien yang banyak gitu. Bahkan kita udah beberapa kali gitu di hire juga untuk di project-project gede dari map itu, jadi sebagai developer. Oh, mantap. Sampai sekarang berarti? Sampai sekarang. Oke, berarti dari situ karena banyak sekali project juga gitu ya. Makanya Najril tuh punya ide, udah bikin bisnis aja gitu ya. Betul. Oke, itu siapa orang-orangnya di dalam bisnis yang Najril bikin tuh? Sebenarnya sekarang udah makin gede ya Pak. Awalnya tuh cuma 3 orang aja. Saya, Mas Adam sama Mas Haris. Tapi kita lanjut ke bikin game sendiri, IP game sendiri. Itu nambah juga beberapa orang, sampai dari orang luar juga
gitu dari Sumatera. Di Sumatera. Iya. orang Maksudnya Sumatera. apa yang ikut kerja juga? Iya betul. Tapi remote pastinya ya. Remote pasti. Oke, berarti leadnya itu Najril. Iya betul, saya yang pegang. Ada Adam, Adam, ada Haris. Haris. Orang lama kan itu ya? Betul. Orang lama. Orang lamanya itu ya. Nah, sekarang ini saya pertanyaan nih. Eh kan selama kuliah nih, kan sebetulnya salah satu yang apa namanya, yang mata kuliah yang berhubungan dengan game kan ada ya. Ada. Itu menurut Najril tuh, kan ada praktikum pemrograman game sama pemrograman game untuk kuliahnya. Itu berpengaruh besar nggak terhadap Najril sendiri gitu? Sangat-sangat Pak. Kalau pemrograman game ya. Karena yang praktikum saya kan tidak mengikuti kan. Untuk pemrograman game sangat-sangat membantu sekali buat saya ngerti lebih dalam lagi dah di game engine yang saya pakai Unity gitu. Karena memang basic di kita itu untuk pemrograman game kan pakai Unity ya. Betul. Oke, nah sekarang gini, dari kan sekarang bekerja ya di perusahaan apa namanya? Nama perusahaannya Pak. Level 09. Level 09. Itu di bidang apa? Dia tuh sebenarnya gabungan dari art sama game gitu. Art sama game. Ya, tapi saya sendiri di divisi game buat bikin jadi lead artis buat divisi gamenya gitu. Buat beberapa projectnya gitu. Untuk projectnya tuh emang nggak bisa disebutkan. Dan katanya bakal rilis di tahun depan targetnya. Gamenya? Betul. Di Steam berarti? Bakal di Steam. Mantap. Berarti salah satu campur tangan Najril juga di dalamnya berarti? Betul. Ada orang IF juga di sana nggak? IF selain Najril? Enggak. Pelopor berarti ya. Karena nanti mungkin suatu saat kan perusahaannya butuh lagi orang ya siapa lagi pasti yang lebih dekat dulu ditariknya ya. Udah berapa lama kerja di sana? Sebenarnya udah hitungnya 4 bulan. Kalau yang paling lama tuh malah di Eternal Pak, Eternal Clover. Itu apa? Sama juga? Game juga sama. Game juga? Itu lebih lucu lagi Pak. Kenapa cara tuh? kerekrutnya. Jadinya awalnya saya tuh bukan dari apa ya, kita tuh ikut Global Game Jam 2025 kalau nggak salah. Ya 2025. Februari Januari kemarin ya? Ya. Saya tuh bikin tim lah ya sama teman-teman dan kebetulan ada orang luarnya. Nah, entah kenapa saya sendiri dapat koneksi gitu dari sana, dan koneksi itu kayak ngehubungin saya, kayak dia tuh masuk ke tim saya. Dia tuh co-founder dari Eternal Clover, yaitu Mas Aldo. Dan terima kasih banyak Mas Aldo kalau menonton. Pas kita Global Game Jam, kayak Mas Aldo tuh tertarik sama saya dan dia tuh ngontak lagi saya, mau nggak jadi game artist buat di di perusahaan saya. Kita. Oh, langsung bekerja atau by project? Awalnya by project dan sekarang juga saya lanjut lagi jadi mentor di game artist di untuk berarti bekerja tuh di 2 perusahaan berarti? Betul. Mantap sekali nih. Oke, berarti di yang Eternal itu jadi mentor. Betul, jadi yang mentor. Di level jadi leadnya. Betul. Mantap. Itu nggak apa namanya? Nggak bentrok gitu, maksudnya waktunya kan harus membagi 2 perusahaan seperti itu gitu ya. Untuk bentroknya pasti agak susah ya, hektik ya pasti Pak. Tapi awalnya agak susah, tapi aku makin kesini makin belajar time management. Yang paling penting tuh saya ngatur antara ini tuh buat hari ini buat kerjaan ini, hari ini udah kerjaan ini. Berarti intinya adalah manajemen waktunya harus benar ya. Betul. Terkadang mungkin ya kita udah nulis hanya tulisan aja. Dilakukannya enggak. Berarti memang harus komit dengan apa yang kita tulis, to-do list-nya ya. Betul. Membagi waktu antara ya tadi mungkin pekerjaan karena kita ada lebih dari 1, kita harus membagi waktunya ya. Betul. Karena masing-masing punya deadline kan ya. Pasti Pak. Nah, tantangan terbesar apa Najril ketika membangun si perusahaan tadi itu yang Najril sekarang bikin nih? Tantangannya apa? Ya. Tantangan terbesar. Untuk perusahaan saya yang Queenverse itu tantangan terbesarnya adalah kadang-kadang
kita takut gitu Pak buat memulai gitu. Kadang-kadang ya jujur saja Oke. saya agak takut memulai untuk take action atau ambil keputusan. Tapi mungkin saya teringat kayak suatu karakter lah ya Pak. Kayak inspirasi, salah satu inspirasi mungkin karakternya fiksi anime gitu. Itu dari anime My Hero Academia, namanya Deku. Dia tuh benar-benar dia nggak, di ceritanya tuh dia tuh nggak punya super power, di mana dunianya tuh punya super power. Dan dia pengen jadi hero walaupun nggak punya super power itu. Nah itu aku ngelihat ceritanya yang Deku itu kayak wah ada kayak cerita tokoh fiksi gitu yang berjuang mati-matian di dunia yang bahkan gak support dia secara secara naturali takdir gitu. Jadinya ngapain saya takut gitu. Dan juga beberapa juga saya dikasih tahu sama Mas Aldo juga yang si co-founder itu, kadang-kadang kesempatan tuh datang cuma sekali, kalau antara kamu ambil atau enggak. Tapi kalau misalnya ambil, mungkin lahirnya 1000 kesempatan lainnya. Dan itu kerasa Pak, ada satu momen yang kerasa gitu. Ya memang kalau kita mau membuka bisnis, pasti satu yang ditakutkannya itu adalah kalau kita mengeluarkan modal pasti takut rugi. Yang kedua, ketakutan untuk menjalankan dikarenakan ya banyaklah masalahnya gitu. Ya. Tapi kan itu hanya ketakutan pemikiran kita. Tapi setelah masuk mah pasti tahu dan solusinya dan seperti itulah gitu ya. Dan mungkin ya Najida juga akan kerasa seperti itu. Udah berapa jalan bisnisnya sekarang? Berapa lama? Harusnya ini ke bulan ke-6 ya. Bulan ke-6. Ya. Nah, itu kan dari bulan 1 2 3 4 5 6 kan pasti ada lika-liku, masalah mah pasti ada gitu ya, sedikit banyaknya gitu ya. Dan di situ kan Najida juga belajar secara otodidak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ketakutan itu pun mungkin akan terkikis dengan ya tadi menyelesaikan permasalahan tadi gitu ya. Ya semoga perusahaannya makin maju jaya gitu. Jangan lupa pokoknya mah bawa nama TIF Unpas saja. Oke, nah sekarang gini, ya ini kan bekerja di 2 perusahaan, punya 1 perusahaan juga, berarti kan 3 nih, tambah kuliah gitu. Betul. Nah strateginya gimana nih selain manajemen waktu gitu? Karena kan kuliah ini satu kewajiban mahasiswa untuk orang tua. Betul. Gimana? Kalau aku sih sendiri pasti ya, kalau mungkin beda banget sih sama orang gitu tekniknya. Kalau aku sendiri pas kuliah tuh saat masuk kelas gitu, aku tuh karena aku kan mungkin waktu nggak terbatas ya Pak, range waktu. Jadinya saat masuk di bangku kelas gitu, saya tuh bener-bener perhatiinnya full. Buat materi itu yang bener-bener saya nggak ngerti tuh bener-bener full. Biasanya saya catat dan lain-lain. Biasanya catatan itu tuh dibacanya, di recallnya pas hari libur. Jadi saya tuh ngulang lagi apa yang saya kurang atau apa. Dan juga itu yang kayak bekal buat basic saya di ngoding tuh cukup luas lah gitu. Oke, berarti teman-teman di sini nih mahasiswa khususnya ya, kalau ke kampus yang bawa pulpen sama kertas itu agak sulit. Nyatet sih iya nyatet, nanti udah nyampe kosan udah hilang. Jadi kapan waktunya untuk membaca, bukan kapan waktu sih, untuk membacanya kan nggak ada catatan. Solusinya gampang, tinggal tanya teman perempuan aja untuk fotokopi. Tapi sebetulnya beda ya kalau misalnya kita fotokopi dengan kita mencatat sendiri itu berbeda. Karena kita mencatat itu otomatis kita mencatat ke otak kita juga gitu. Betul. Kalau fotokopi, udah fotokopi kadang-kadang entahlah bacanya. Kalau mau UTS kan gitu ya. Oke, nah sekarang bagaimana melihat prospek karir dan bisnis? Mungkin kan ya Najida kan mahasiswa IF gitu ya. Walaupun memang belum lulus nih, tapi kan sudah bekerja dan sudah punya bisnis. Menurut Najida sendiri, prospeknya gimana nih IF Unpas nih? Menurut Najida sendiri? Menurut aku sih cukup bagus ya Pak. Karena kan apalagi di tahun-tahun ini untuk game sendiri gitu.
di IF Unpas sudah berkembang banget dan sudah dikenal di beberapa komunitas. Sampai saya lihat tuh yang dari Game Dev Bandung udah announce kita gitu. Jadinya prospek buat IF mungkin yang bidang yang saya ketahui gitu, itu sangat-sangat bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Ya setidaknya berarti kayak Nazril, Adam, Haris itu kan apa namanya ya? Ya ketika adik-adik kelasnya nih kan pasti mungkin ada yang berminat di bidang game juga ya. Betul. Nah mungkin suatu saat ketika Nazril, Adam, Haris sudah lulus, mungkin di IF kami akan undang sebagai mentor ataupun mungkin sebagai dosen tamu gitu ya dan sebagainya. Jangan nggak mau ya. Harus mau itu mah ya. Aduh, siapa? Baik. Nah kan tadi punya bikin bisnis tuh. Itu kan di bidang game. Lagi bikin game sekarang. Ya, lagi. Game apa tuh sekarang? Sekarang tuh kita lagi develop 2 IP game. Pertama tuh ada game Cozy. Cozy. Game Ya, apa tuh Cozy itu? dia tuh namanya belum pasti ya Pak. Tapi dia tuh game yang bisa, rencananya tuh dia game yang bisa dimainin saat kita kerja gitu. Game yang bisa Mainin saat kita kerja. Candy Crush. Bukan. Oh, bukan. Jadi ya emang kayak game simulator idler gitu. Tapi dia tuh si gamenya tuh karena di PC dia workspace-nya tuh cuma 1/4 dari layar. 1/4 dari layar. Jadi Betul. bisa sambil bekerja gitu ya. Betul, itu targetnya kita. Bukan main game sambil bekerja. Tapi bekerja sambil main game. Betul. Karena kan gamenya tuh didesain buat gak terlalu banyak mikir, kita cuma ngeklik udah lanjut kerja lagi gitu. Itu bakal rilis nggak di publisher di Steam atau apa gitu? Bakal. Target di tahun depan juga. Tahun depan. Berapa game jadinya? 2 itu? Ada 2 game yang bakal kita rilis di tahun depan itu. Tahun depan tuh kapan? Bulan apa tuh kira-kira? Nah, kalau yang paling cepet tuh yang ke projectnya ini Snailfire, dan kemungkinan akan ada wishlistnya gitu di akhir tahun ini. Oke, linknya tolong dikirim ke saya. Baik. Nanti mungkin teman-teman mahasiswa nih ya, adik-adik kelas juga bisa wishlist si gamenya itu ya. Betul. Linknya aja dikirim ya. Jadi nanti ketika sudah launchingnya berarti tahun depan berarti ya? Kalau rilis buat game yang pertama ini Pre-release-nya itu? Ya, itu bakal launching di tahun depan, mungkin sekitar Maretan lah Pak. Kayaknya. Maret ya? Ya betul. Di Maret mungkin paling mentoknya tuh awal April. Awal April. Paling mentok. Oke, kita tunggu April berarti Lebaran itu ya? Betul Pak. Oke, nggak apa-apa. Biar ada orang Lebaran beli game kita. Berarti yang akan rilis 2 game di tahun depan ya? Betul. Mantap. Game rilis di Steam oleh mahasiswa IF. Wah, keren nih. Nah, sekarang mungkin pertanyaan terakhir nih Nazril ya. Karena kan Nazril ini masih kuliah. Ya. Nah, walaupun masih kuliah, Nazril mungkin punya bukan nasihat lah intinya buat nge-share ke teman-teman gitu ya. Intinya sih sebetulnya untuk menjaga waktu. Gimana caranya dari tugas besar, proyekan, kerja dan sebagainya gitu ya. Nah, sekarang kan ya Nazril ada kuliah juga gitu. Mungkin ada tips buat teman-teman gimana untuk bisa membereskan semua gitu. Agar semuanya ya memang kelar gitu. Ya jangan sampai ada yang kelewat satupun, karena kan kewajiban yang pertama adalah sebetulnya kuliah karena belum beres gitu. Betul. Gimana tipsnya buat adik-adik Tipsnya nih? mungkin buat teman-teman gitu. Yang paling penting dari semuanya tuh sebenarnya disiplin sama komitmen. Karena itu yang paling saya kerasa juga. Awal saya yang tidak disiplin dan komitmen itu bakal ngacauin semua yang, misalnya kalian punya mimpi itu bakal ngacauin apa yang kalian bakal kejar gitu. Jadinya komitmen apa yang kalian mau, disiplin apa yang kalian mau, tetap fokus, jangan lari dari hal yang kalian pengen, itu sih. Misalnya saya punya cita-cita nih menjadi seorang game developer misalnya. Berarti ya harus belajar lah intinya gitu ya. Betul. Belajar terus ya jangan sampai ya tadi ketika kita udah bikin to-do list tapi kita nggak komit.
Betul betul. ya pasti berantakan. Betul. Ya, jalannya akan berantakan sampai dengan apa yang dituju gitu ya. Oke, terakhir lah satu lagi. Oke. Najril kan sedang tugas akhir nih. Oke. Nah mungkin buat teman-teman juga di sini tugas akhirnya di bidang apa? Aduh, sama juga. Game juga. Game juga. Nah, harusnya lebih mudah dong harusnya gitu ya. Oke. Harusnya lebih mudah ya. Betul. Oke. Nah dari game yang dikerjakan itu bikin game utuh atau part? Kayaknya kita bakal bikin gamenya tuh cuma sampai vertical slice lah Pak. Jadi cuma demo aja. Sampai demo aja. Demo aja. Tapi itu dibikin dari nol. Bikin. Betul, dari nol. Maksudnya gini, di tugas akhirnya itu full sama Najril atau dibagi part dengan teman-teman? Kayaknya kalau tugas akhir saya itu dibagi part sama teman-teman saya gitu. Untuk saya sendiri tetap di bagian art gitu. Tetap di artnya. Ya. Oke. Boleh nggak Najril, ini buat teman-teman mungkin tadi mendengar gamesnya kan ada 2 tuh. Salah satunya jamu gitu ya. Yang satu lagi tadi apa? Ada Cozy juga. Cozy. Boleh nggak sedikit highlight atau bocoran gamenya gitu ya? Nanti kalau boleh saya tampilin ini di sehabis podcast ini. Oke. Nanti saya tampilin, boleh nggak? Sangat-sangat boleh. Boleh ya? Boleh. Oke. Berarti nanti setelah berakhir TIF Talk ini nanti akan ada video sedikit tentang game yang dibangun oleh Najril ya. Betul sekali. Baik, mungkin terima kasih Najril ya atas Ya, kedatangannya. Jangan kapok. Nanti kalau sudah lulus saya undang lagi ke sini ya. Amin. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton di TIF Talk yang kedua berarti ini ya. Semoga bisa memberikan inspirasi, informasi, dan pastinya buat adik-adik kelas nih khususnya bisa ikutin tata cara dari Kang Najril tadi yang memberikan tips bagaimana caranya kita membagi waktu antara kuliah, pekerjaan, dan bisnis ya. Semoga memberikan inspirasi, informasi, dan pastinya bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah. Jangan kapok. Amin. Aman. Nuhun. Semoga